Tiga hal yang bikin gue penasaran dari HP ini. Pertama, apakah kualitas kamera selfie yang bisa shoot 4K 60 ini bagus? Kedua, gimana performance Snapdragon 8 Gen 3 dari sisi benchmark dan game testnya? Dan terakhir, apakah HyperOS di Xiaomi 14 Pro ini lebih baik dari MIUI? Tapi sebelumnya kita kepoin unboxingnya dulu yuk. Ada yang beda nggak ya? Sejauh ini sama aja. Punya box berwarna dasar hitam dengan logo bulat kecil Leica di sini. Ups, ternyata udah disiapin bukaannya deh. Tapi ada satu hal yang ngebedain di sini guys, yaitu sekarang kita dapat case yang nggak transparan lagi. Warna hitam agak keabu-abuan dikit. Ini sesuatu yang positif sih buat gua. Cukup bosen pakai case yang transparan. Oh ya, untuk chargerannya dapat yang 120 watt ya dengan kabel Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama teneng Xiaomi HyperOS yang berbasis Android 14 ya. Apakah pengalaman startupnya beda dengan MIUI? Kayaknya enggak deh. Bau-bau MIUI-nya masih berasa banget. Sampai animasi regi sidik jarinya juga sama ya. Nanti kita bahas HyperOS-nya lebih lanjut di belakang, sabar. Setelah kelar setup, gue langsung cek storage-nya yang udah kemakan 26 GB-an. Mirip-mirip kayak sebelumnya. Untuk bloatware juga masih cukup banyak. Terlihat sedikit karena diumpetin di folder-folder ini guys. Buat home screen, sekilas juga masih mirip MIUI kok. Swipe ke kanan ada widget-widget, swipe ke bawah di sebelah kanan ada control panel, yang sebelah kiri ada notifnya. Habis itu langsung diminta update software dulu ya, 400-an mega, kita choose update. Terus karena ini China version, jangan lupa kita munculin Google Play Store dulu. Tinggal ke Get Apps dan search aja Google, nanti keluar kok. Habis itu login kayak biasa deh. Impresi awal gue tentang HP ini mirip banget kayak Xiaomi 13 Pro. Kalian pasti tahu lah. Ups, sorry, nggak keluar di Indonesia ya. Overall buat gua cukup positif sih. Desainnya bukan sesuatu yang baru, lebih ke minimalis. Tapi feel premiumnya masih dapet dengan frame yang glossy dan flat. Untuk kamera modulnya bertingkat-tingkat ya, yang menurut gua buat mengelabui betapa tebelnya nih kamera modul. Cuman yang menarik, tingkat tengahnya ini bergerigi gitu. Dan sekilas mirip berlian nggak sih? Ya walaupun nggak mengkilap. Nilai plus dari gua itu di layarnya yang nyaman banget buat dipakai. Mau navigasi slide ke kanan kiri sama atas bawah sama-sama enak. Karena emang melengkung di keempat sisinya. Tapi di saat yang bersamaan, ngeri juga kalau jatuh. Karena nonjol gini ya, jadi ada kemungkinan layarnya duluan yang nyentuh tanah. Terus HP ini udah dapat screen protector bawaan ya, yang nggak full nutupin layar. Ada nyisa dikit sih. Sama dengan display yang ditampilin tuh sebenarnya nggak full loh. Bagian melengkungnya itu lebih banyak di bezelnya aja. Dan ini cocok buat kalian yang suka ketakutan kalau pakai layar lengkung bakal nggak sengaja kepencet. Kalau ini aman banget sih menurut gua. Apalagi lengkungannya ini nggak lengkung-lengkung banget. Kalau kita pegang gini nih, jari kita malah lebih nyentuh ke frame-nya daripada layarnya. Terus di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada speaker, dan salah satunya lubang mic. Infrarednya mana? Tenang, masih ada. Ternyata kali ini diselipin di dekat flashnya sini guys. Terakhir untuk bagian bawah ada speaker lagi, USB-C yang udah USB 3.2 Gen 2, mic dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Buat spesifikasi singkat aja ya, lengkapnya kalian pasti udah nonton di video gue yang ini nih. Untuk layar dia punya ukuran 6,73 inch 2K yang refresh rate-nya adaptif dari 1 sampai 120 Hz. Artinya lebih menghemat daya ya. Maksudnya kalau lagi buka app yang nggak banyak gerak bisa turun ke 1 Hz. Kalau lagi scroll-scroll ngebut ke 120. Habis itu tingkat kecerahan maksimalnya luar biasa nih, di 3000 nits. Tapi kalau gue bandingin sama iPhone yang 2000 nits, mirip-mirip ya. Mungkin 3000 nits di sini untuk kondisi-kondisi tertentu aja kali. Sama satu lagi, untuk perlindungan kaca, dia nggak pakai Gorilla Glass ya. Tapi pakai kaca perlindungan buatan Xiaomi sendiri, yaitu Xiaomi Ceramic Glass. Lanjut kita ke performance yang dapat skor Antutu terbesar sejauh ini yang pernah gue lihat, yaitu di 2.070.000. Edan. Sekarang ini dia buat Geekbench dan 3D Max-nya, yang skornya juga nggak kalah tinggi. Stabilisasinya juga tergolong masih oke lah di 77%. Gimana dengan gaming? Langsung aja nih gue spill di sini. Tapi sebelumnya nggak lupa performance mode-nya dinyalain dulu. Terus nanti game turbonya otomatis juga nyala. Untuk settingan Genshin Impact HS 60 dan langsung aja hasilnya emang nggak ada obat sih. Dapat FPS rata-rata hampir sempurna di 59,6 FPS, main sekitar 20-an menit.
Untuk suhunya sendiri termasuk rendah ya, di 41,4. Hasil yang luar biasa sih ini. Perpaduan cooling system sama Snapdragon 8 Gen 3. Oh ya, untuk baterainya berkurang 9% aja, dari 94 ke 85%. BTW guys, biar usaha gue bikin video ini dan modal beli HP-nya nggak sia-sia, boleh bantu bentar aja buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Balik lagi ke spesifikasi baterai ya, yang punya kapasitas 4880 mAh, 120 watt charging, ada wireless charging, dan reverse wireless charging. Untuk spek-spek lainnya kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Sekarang lanjut kita ke kamera. Oke, untuk spesifikasi singkat aja ya, dia punya 3 lensa 50 megapiksel, lensa utama, ultrawide, dan telefoto, yang bekerja sama dengan Leica Optics Sumilux. Jadi Sumilux ini kastanya lebih tinggi ya dibanding lensa Summicron yang dipakai Xiaomi 13 series kemarin sama 13T juga. Gimana dengan selfie-nya? 32 megapiksel yang sekarang bisa shoot up to 4K 60 fps. Kayak yang kalian bisa lihat sekarang, hasilnya udah cukup baik ya kalau dibanding sama HP-HP Xiaomi sebelumnya. Cuma kalau mau nandingin selfie-nya iPhone sih ya emang agak susah lah ya. iPhone emang masih lebih cihuy. Cuman at least udah kelihatan gedung di belakang guys, nggak putih semua. Untuk ukuran sensor lensa utamanya sekarang dia downgrade ya, dari yang 1 inch sekarang ke 1/131 inch. Dan hasilnya secara bokeh, foto-fotonya nggak kalah loh sama HP bersensor 1 inch. Karena perlu diingat, aperture kamera ini termasuk cepat ya di f1,4, yang mana rata-rata HP lain di f1,8 atau f1,9. Belum lagi dia punya variable aperture yang artinya tingkat kebokehannya bisa diatur dari f1.42 sampai f4.0. Pengaturan bokeh ini bukan digital ya, tapi langsung dari hardware-nya sendiri. Terus yang menarik juga adalah lensa floating telefotonya yang cukup deket ya untuk jarak fokusnya 10 cm minimal. Hasilnya bisa hasilin gambar-gambar close up kayak gini sih. Waduh, keren banget. Ini beda ya dengan close up-nya ultrawide atau makro biasa, yang mana background di ultrawide itu lebih luas, sedangkan kalau pakai telefoto ini lebih terkompres. Belum lagi kalau kita pakai buat foto objek orang. Bede, cakep banget. Oh ya, untuk zoom foto, HP ini bisa mentok sampai 70 kali. Sedangkan zoom mentok untuk video itu 15 kali ya. Dan hasilnya masih oke sih. BTW fitur Leica-nya nggak usah dibahas lagi lah ya. Masih sama, ada authentic, vibrant, dan fitur-fitur lainnya. Oke, balik lagi kita ke selfie. Kalau sekarang jarak pandangnya lebih luas ya untuk foto. Bisa sampai 0,8 kali, lihat tuh. Cuman sayangnya ini untuk foto aja ya. Kalau video ini nggak ada pengaturannya tuh. Cuma walaupun gitu, kayaknya udah termasuk luas nggak sih jarak pandang video ini? Terus ada lagi pertanyaan yang sering ditanyain, yaitu pas recording bisa pindah lensa nggak bang? Jawabannya untuk 4K 30 itu bisa ya, tapi sayangnya di 4K 60 belum bisa nih. Dan emang jarang sih HP yang bisa gitu. Oh ya, komplain gue tentang slider buat pindah lensa di Xiaomi sayangnya nggak ada perubahan di HyperOS ini. Maksudnya kalau mau pindah ke ultrawide nggak bisa langsung kayak di iPhone gitu, jadi mesti digeser dulu. Bakal ngerepotin sih pas pindah dari ultrawide ke lensa satu kalinya. Kadang suka kelewat aja gitu. Hasil foto selfie low light-nya menurut gue cukup baik ya di sini. Kalau kalian lihat nih untuk HDR-nya dia ke-trigger terus warna merah. Yang artinya kalau ada cahaya di belakang gini bakal bisa keredam ya contohnya. Dan ini adalah video low light-nya resolusi 4K. Kita lihat pindah ke ultrawide seberapa jomplang. Oh, masih oke sih, lebih gelap tapi nggak terlalu parah perbedaan kualitasnya sih kalau gue lihat di sini. Untuk flare bisa gue bilang cukup kenceng ya, berasa di sini nggak cuma di video tapi di foto juga guys. Untuk kualitas foto menurut gue cukup baik ya, dalam meredam cahaya pun juga oke nih. Oke, kayak yang gue bilang di video sebelumnya, buat temen-temen yang berharap HyperOS bakal ngubah tampilan 180 derajat dari MIUI, siap-siap bakal kecewa. Karena ya bau-baunya MIUI itu masih berasa banget. Kayak pas setup di awal tadi, terus di home screen juga, sampai game turbo juga mirip.
Ada yang beda sih, tapi itu pun tipis-tipis aja. Misalnya untuk kontrol panel, sekarang WiFi dan mobile datanya sejajar, bukan atas bawah lagi. Terus buat halaman setting sendiri, di HyperOS ini lebih rapet ya. Default font-nya juga kecilan, dengan icon-icon yang ada sedikit perubahan. Ada satu lagi deh yang gue ketemu. Menu performance mode-nya sekarang lebih informatif loh. Dijadiin drop down dengan 4 pilihan yang udah dikasih tahu estimasi baterainya tinggal berapa. Yang mana sebelumnya cuma ubah gitu doang. Terus dari sisi animasi, gue berasa emang cepet sih dan mulus. Bisa dilihat pas gue buka tutup app-nya dan gak berasa lag. Tapi seingat gue, di 13 Ultra juga gitu kok. Oh ya, mau gue bikinin konten khusus bandingin MIUI dengan HyperOS lebih detail? Kalau mau, dan biar gue tahu banyak yang antusias, wajib komen ya dan kasih tahu bagian mana yang mau dicek. Terus bedanya apa dong bang di OS baru ini? Kalau kata Xiaomi sih lebih ke peningkatan interaksi antar device-device Xiaomi. Device-device yang dimaksud sini sangat luas ya, dari laptop, tablet, IoT, sampai mobil pintar juga. Intinya lebih ke penguatan dari sisi ekosistem dengan HyperOS ini. Cuma kalau gini jadi agak susah ya buat ngetes HyperOS secara keseluruhan. Oke, HP ini punya 4 warna ya. Ada hitam, putih, hijau, sama satu edisi spesial yaitu titanium. Untuk harga mulai dari 10,9 juta buat yang 12 plus 256. Sampai 13 juta buat yang 16 plus 1 tera. Edisi spesialnya 16 plus 1 tera juga ya, dijual 14,1 juta. Terus bakal keluar di Indonesia atau enggak? Gue juga nggak tahu sih. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau emang keluar, seberapa banyak sih yang bakal beli? Pasti mindsetnya kalau HP belasan juta itu udah pasti ke brand lain, entah iPhone atau Samsung. Kecuali untuk varian yang non-pro ya, yang 14 biasa. Mungkin masih ada yang lirik karena harganya masih di bawah 2 digit. Dan secara ukuran pas aja gitu compactnya. Nggak kekecilan tapi nggak kegedean juga, di 6,3 inch. So, di video selanjutnya, apa yang kalian mau lihat dari Xiaomi 14 ini? Plus minus dibanding 14 Pro atau sama HP lain? Bantu kasih ide, oke? Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa subscribe buat yang belum ya. Bye-bye!